meningkatkan taraf berpikir tuh dimulai dengan escape. Gimana? Coba lihat ya. Terbaik. Pertama, Nabi Muhammad. Yang paling top ya tentu ya. Langsung yang paling top. Nabi Muhammad itu ngeliat kerusakan yang nggak pernah terjadi di zaman yang lain. Dan lu tahu kita awali dulu dari ini ya, apa namanya, tahun terburuk dalam sejarah dunia. Ada ya itu? Ada. Tahun terburuk dalam sejarah dunia itu 536. Semua orang udah sepakat. Karena pada saat itu untuk sekitar 70 tahun, 50 sampai 70 tahun ke depan, bumi itu benar-benar paceklik. Gara-gara ada gunung meletus di mana-mana. Paceklik itu apa? Paceklik itu gue ada bahasa-bahasa yang harus bukan kemarau panjang. Paceklik itu crop berhenti berproduksi. Oh, berarti sampai di tahap famine lah. Famine. Ya? Orang nggak bisa makan banget. gitu. Benar. Karena parah bangetnya gini, gunung meletus di mana-mana, mendung sehingga kemudian ngalangin cahaya matahari. Akhirnya seluruh dunia itu benar-benar gagal panen semua. Dan orang-orang hampir nggak pernah ngelihat sinar matahari dalam kemudian beberapa bulan ke depan. 536 itu adalah tahun terburuk dalam sejarah dunia, lanjut 50-70 tahun. Lebih gelap daripada sekarang berarti? Jauh. Tahun terburuk dalam sejarah manusia. Bayangin kalau manusia sudah dari misalnya berapa ratus ribu tahun yang lalu, ini tahun terburuknya adalah 536. Dan tebak, kapan Rasulullah lahir? Sekitar sana. Tahun gajah. Oh iya, gue ingat itu di Tiba ya. Di Tiba, betul. Nah, jadi tahun gajah 570. Jadi Rasulullah itu lahir, dia melihat dari segi fisik dan mental kerusakannya parah banget. Parah banget. Ada orang ngubur anaknya sendiri. Ngubur anaknya sendiri karena dia nggak mau punya anak selain laki-laki. Dia malu kalau punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, lu kebayang nggak sih? Aku sebagai seorang ayah punya anak perempuan, jelas aku lebih peduli daripada anak laki-laki dong. Itu benar. Tapi zaman dulu kan dilihatnya sebagai beban mungkin ya. Beban. Dikubur hidup-hidup, bro. Hidup-hidup dikubur. Itu tradisinya orang-orang Arab pada saat itu. Nah, tidak radikal hanya itu. Ya? Radikal. Punya istri bisa 40 sampai 100. Lu bisa bayangin gak sih? Kalau contoh ya, kalau ini simulasi ya. Simulasi walaupun aku gak akan. Aku nikah umur 20 tahun, setiap tahun aku nikah satu istri. 60 tahun aku punya istri yang bervariasi antara umur 60 sampai umur kayak koleksi sih, bisa dipajang gitu kan. Nah, ketika seorang Arab mati yang punya istri banyak, istrinya diwariskan. Emang gitu konsepnya dulu? Benar, konsepnya gitu. Lu bayangin aja, kerusakan apa lagi? Riba merajalela. Segala macam, kemudian orang-orang yang budak lahir hitam apes. Karena dia bakal jadi budak kan gitu kan ya. Dia lahir kemudian punya nasab bagus, dia langsung tiba-tiba jadi tinggi. Apalagi kalau dia anak. Dulu ada masalah pejabat juga nggak? Ada. Tapi apapun yang Anda temukan sekarang masalah-masalah ada di masa Rasulullah SAW. Ada juga orang yang nyulap tuh. Dari bukan bensin waktu itu ya. Oh, bukan bensin. Oh iya. 90 ke 92 gitu kan. Duanya dari mana gitu. Nah betul. Nah ada juga tuh model-model kayak gitu. Nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Escape. Beliau naik ke Gua Hira. Untuk escape dari semua itu. Karena kalau kita tidak escape, kita nggak akan pernah lihat lebih terang dan lihat lebih jelas. Itu kan kayak perspektifnya, kita nggak bisa nge-solve masalahnya kalau kita bias banget ada di dalam semua permasalahan itu. Kan kita harus punya perspektif yang kalau bahasanya tuh non partisan, non bias gitu. Betul. Kita harus lihat dari luar, benar-benar cari solusinya. Jadi dia escape. Dan berapa lama Rasul escape? Itu lebih daripada setahun. Oh ya? Rasulullah escape, lihat dari atas, benar-benar literally dari atas, dia bisa ngelihat Mekah seluruhnya dari Hira itu. Lalu kemudian dia ngelihat dari segi kemudian makna, apa sih yang menjadi permasalahan ini sebenarnya. Dan hasil dari escape itu Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bacalah, itu adalah awal daripada mencerdaskan umat. Berarti kabur aja dulu tuh nggak salah. Nggak salah. Karena nabi-nabi banyak kabur juga. Iya. Bener. Itu baru satu kan? Iya. Dua. Lu tahu Nabi Musa? Musa pernah kabur. Oke. Escape. Bener, escape. Ceritanya dia kan ini habis podcast ini sih menurut gue escape room naik nih pendapatannya. Oh. Iya. Nanti ada orang bikin escape room ya. Musa orang istana. Tapi tidak mau memanfaatkan fasilitas bapaknya. Benar. Jadi kita ngomong siapa? Ini kayaknya kebalikan. Iya kan ya. Nah, Musa tidak mau memanfaatkan fasilitas bapaknya dan dia tahu bahwasanya dia punya purpose. Tapi ketika dia lagi jalanin purpose dan prinsipnya bahwasanya dia paling nggak suka ada orang terzolimi. Jadi Musa itu orang yang nggak pernah bisa diam dan akan selalu ngamuk ketika terjadi sesuatu kezoliman. Pernah terjadi ada dua orang berantem antara the have sama kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip ya minority. Lalu ketika dia berantem nih dua orang dipisah.
Cuma karena saking kuat, berhenti jangan berantem, satunya mati. Cuma pisahin doang. Ketika mati, dia dianggap jadi pembunuh. Apa yang dia lakukan? Dia diinformasikan sama orang dalam, kamu jangan di sini dulu deh. Kamu pergi dari sini dulu karena kamu serve a bigger purpose dalam hidup kamu. Escape. Dia pergi ke Madian. Kan pemimpin kita juga sempat escape ke Yordania kalau nggak salah. Kalau itu bukan Musa kayaknya. Karena itu lain-lain beda, itu lain lagi. Berarti kabur itu adalah termasuk salah satu bagian budaya para nabi. Dan gak hanya Nabi Musa, gak hanya Nabi Muhammad. Hampir semua nabi dikasih waktu untuk escape. Dengan tujuan untuk menaikkan taraf berpikir dulu. Taraf berpikir dulu. Karena sebelum taraf berpikir naik, dia harus escape. Satu lagi, Dragon Ball. Anjir, Dragon Ball. Dari Nabi ke Dragon Ball ya. Iya, gue kira bakal One Piece. Kalau Dragon Ball gue ikutin. Dragon Ball lo ikut? Lu tahu Mr. Popo? Tahu. Tinggalnya tahu di mana? Di atas kan. Dia punya space and time room. Ya kan ya. Nah, ketika dia masuk ke sana, dia escape sebenarnya. Tapi bukan untuk kabur untuk selama-lamanya, tapi untuk mempersiapkan satu hal yang lebih penting. Di situ kan dia jadi super saya kan? Yeah. One Piece. 3D 2Y. Salah ya? One Piece gue gak nonton nih. Jadi kayak gue perlu diedukasi pop culture-nya nih. Sama, setiap culture atau pop culture atau cerita itu pasti punya time skip namanya. Nah, itu 3D 2Y benar. 3D 2Y itu adalah time skip-nya di One Piece yang mereka kabur dulu. Kan waktu itu kan Luffy nangis, kita akan kembali lagi dan kita ketemu di sini. Gitu kan ya. Terus mereka masing-masing semuanya kayak gitu ya. Betul, masing-masing keluar terus kemudian dapat sesuatu yang mereka bawa untuk purpose mereka, repurpose hidup mereka. Bagus. Jadi ini mau kita bawain pada orang-orang nih. Bagus. Kalau kamu hidupmu merasa jumut itu gini. Jumut itu iya, kita masih kayak punya banyak istilah Ustadz Felix yang perlu. Kemarin tuh podcast kita sampai kayak Rick, kayaknya setiap ada omongan-omongan yang kayak nggak common gitu, lu harus masuk ke penjelasannya. Nah, betul. Lu lewat ChatGPT. Apa nih arti jumut ya? Jumut itu penuh. Jumut itu hari setelah Kamis. Iya. Itu Jumat, Mas. Gue terlalu receh sih. Kapan lu ini jadi kan namanya Ramadan ya, biar nggak terlalu serius-serius banget. Lu kapan udah jadi bapak-bapak lu pakai jokes bapak-bapak? Soalnya gue itu hari paling spesial karena setiap gue update story siang-siang selalu Sol Jumbang. Nah makanya gue inget hari Jumut itu, gue selalu hari inget. Jumut. Tapi benar sih, banyak orang sekarang hari Jumat jadi hari Jumut. Iya. Nah ya Jumut itu gimana Jumut ya? itu penuh. Jadi benar-benar gitu ya? gitu kan ya. Nah itu adalah ketika kalian merasa Jumut, coba escape. Kalau kalian merasa bahwa kalian tuh hidupnya mentok, coba escape. Kalau kalian merasa perlu untuk repurpose diri Anda, coba escape. Dan Ramadan itu bulan escape. Itu dia. Nah kalau gue kan dari sisi pebisnis ya. Jadi kayak gue setiap ngerjain sebuah project tuh mesti ada KPI. Ya. Kalau gue internal pun punya 2 KPI. Yang pertama, karena gue kan ngedesain kemarin ya. Jadi escape ini ada tematik mingguannya. Misalnya ini belum final, tapi misalnya yang pertama escape from injustice. Yang kedua escape from your mind. Yang ketiga escape from from money gitu. Yang keempat baru escape into the new you. Soalnya kan konsepnya dari spiritualitas itu setiap orang punya journey yang beda-beda untuk mencapai pencerahan. Nah kemarin kan kita bikin visualnya kan kayak anak tangga, habis itu orang kayak anak tangga belakang lu tuh anak tangga. Iya pas. Ini emang sengaja share filosofis gitu. Tapi gue yakin 100% deh, semua topik yang kita bahas kita kan harus punya USP kan. Betul. Nah gue udah pakai bahasa bisnis nih. Bedanya kita, I think ya, gue yakin 100%, mungkin 1000% keyakinan gue. Kalau semua pembahasan kita, kayaknya dari track record kita podcast ya. Iya, berdua. Ada 3 kepintaran yang gue udah identify. Dan gue pengen 3 ini kalau orang nonton semuanya, pasti naik. Dan itu gak berlebihan ya? Gak berlebihan menurut gue, karena dari cara kita berpikir aja beda gitu. Asik. Kita nanti dibilang radikal gitu. IQ, EQ, sama SQ. Jadi gue bikin kayak gini. IQ pertama kognitifnya dulu. Karena kalau orang mulai sering bertanya, orang mulai sering menstrukturkan hal-hal yang biasanya mereka manut. Oh ya udah. Mas mereka mulai bertanya itu IQ udah pasti naik menurut gua. IQ kognitif adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Berikutnya. EQ pas kita udah bisa mulai mengimplementasikan ilmu kita ke dunia nyata yang mau nggak mau berhubungan dengan manusia. Emotional management, relationship, communication dan lain-lain itu udah pasti namanya peradaban. Kemarin tuh ada satu statement yang beban peradaban. Teman-teman gue yang nonton podcast kita ngerasa paling relate di sana, tapi yang intelligence-nya tinggi. Yang intelligence tinggi pas ngomong beban peradaban satu orang tua gitu misalnya. Dia ngerasa memang punya beban peradaban di Indonesia, tapi sebagai orang tua gue punya responsibility begini, jadi gue harus pergi keluar dulu gitu. Mereka ngerasa relate. Jadi EQ tuh human relationship itu pasti nanti kita bakal bahas. Nah, yang ketiga SQ. SQ. Nah,
tujuannya sebenarnya kan awalnya kita bikin podcast ini kan kita udah banyak iterasi ya. Betul. Yang pertama namanya apa Rick? Logiman. Logiman. Konsep pertama kita namanya Logiman. Gue bilang nggak Logiman karena logika sama iman kan. Iya. Logiman kita harus disponsor Logitech dulu baru namanya. Iya Logiman. benar. Nah, yang gitu kan. Sampai akhirnya mengkerucut ke Escape. Tujuannya ya balik lagi ke, gue ingat banget ya pertama kali podcast sama Ustadz Felix. Dan gue sengaja nih, outfit gue ini sebenarnya kombinasi dari semua topi yang sama, jaket yang sama. Ini baju yang sama. Selalu gue pakai kayak penjara kan, penjara pikiran kan. Asik. Nah makanya di minggu pertama, karena temanya adalah kita mau crisis building dulu, ya itu konsepnya. Aku ingat kalau ini gerombolan si Berat. Si Beret. Pasti lu nggak nyambung karena itu bukan umur lu. Bukan Coba umur klik lu. aja nanti teman-teman ya, gerombolan si Berat gitu. Si Berat. Si Berat. Apa tuh si Berat? Itu ada di Donald Bebek. Jadi ada penjahat-penjahat pakai baju itu. Iya. Bener, karena semua orang di Indonesia tuh gue ngerasa penjara paling gede, yang size-nya paling gede dan security-nya paling kuat tuh penjara pikiran sendiri. Benar sih, ini ya. Semua problem ada di sini. Semua problem ada di sini. Liberation of mind itu lebih bagus daripada apapun. Apapun. Liberation of mind itu dari apapun. Kayak banyak meme kan waktu itu kayak misalnya binatang. Yang seumur hidupnya tuh udah biasa jadi apa sih namanya? Kayak emang dipakai manusia gitu. Misalnya kayak kuda. Kayak sapi, kuda dan lain-lain. Kemarin ada video gue liat fresh banget. Kuda tuh dia bener-bener gak ada apa-apa. Diginin. Pasangin. Pura-pura. Diikat-ikat terus ditarik. Kudanya ikut. Itu menurut gue ada definisi penjara pikiran. Artinya kalau kita mau ngelakuin apa-apa, mau breakthrough. Ini kan liberation kan dari kata-katanya kan. Kita harus bisa bantu orang keluar dari penjara pikiran itu. Betul. Dan itu dimulai dari escape. Dimulai dari escape dulu. Karena menurut gue penjara pikiran, salah satu penjara pemikiran ya, yang paling parah yang di Indonesia dan itu dimulai dari kecil adalah soal ABC itu. ABC? Iya. Seolah-olah harus ada jawabannya di situ kan. Oh, pilihan ganda. Oke. Pilihan ganda kan. Benar. Nah, emang kita nggak boleh berpikir selain ABC gitu maksudnya. Benar. Kan bisa jadi jawabannya ada D dong. Iya. Dan yang paling rendah daripada taksonomi Bloom adalah ketika Bloom's taksonomi itu adalah ketika orang harus memilih gitu maksudnya. Dan tidak bisa berpikir analyzing bahwasanya ada sesuatu di luar daripada pilihan-pilihan ini kan gitu kan ya. Dari kecil tuh kita udah dibikin boundariesnya. Iya. Udah dibikin temboknya. Betul. Lu kalau berpikir nggak boleh seluas ini. Betul. Segini aja gitu. Betul. Dari sistem pendidikan, sistem pemerintahan dan lain-lain semuanya tuh kayak gitu. Dan itu yang konstan dilakukan oleh orang jahat sebenarnya. Itu. Mereka pengen agar orang berpikir sesuai dengan apa yang mereka mau. Sehingga mereka tidak perlu untuk khawatir. Oh, aku ngerti pembatasan informasi. Sebenarnya selain dari pembatasan informasi, kalau menurut gue yang lebih akurat adalah pembatasan pilihan. Pembatasan pilihan, misinformasi. Seakan kayak pilihan itu nggak banyak gitu loh. Oke. Opsinya dibikin dikit, jadi mau nggak mau pasti orang kegiring. Aku relate nih. Sekarang kalau sudah Dragon Ball, One Piece, Avengers gue lebih relate. Nih gini ya, kita mau kasih tahu ya. Kalau lu nggak mau escape dari apa yang menjadi keseharian lu, atau apa yang menjadi sudah pakemnya diri lu, maka lu nggak akan pernah untuk jadi siapapun di masa depan. Maka Avengers ketika Endgame, kan kita bingung tuh. Setengah orang mati. Spider-Man hilang, Doctor Strange hilang. Padahal dia yang ngomong bahwa saya satu di antara 14 juta itu dia yang tahu sendiri kan. Satu doang yang menang, bener kan? Satu doang kan? Kan dia belum ngasih tahu. Iya kan ya? Siapa lagi hilang? Captain America hilang gak sih? Enggak, Black Panther yang hilang. Black Panther hilang. Sama Bucky juga hilang kan ya? Iya, banyak yang hilang kan ya? Bucky hilang dan segala macam. Nah, maka ketika dalam titik itu mereka harus berpikir, oke, kita balik lagi deh. Ketika kata orang gini, kalau di depan itu sudah buntu, maka balik ke belakang adalah pilihan satu-satunya. Balik ke belakang. Iya, tapi kalau kita di depan buntu dan belakang buntu, maka naik ke atas. Artinya semua escape. Rasulullah itu bukan hanya sekali escape, tapi pertama ketika dia melihat kekacauan yang sangat besar sekali, dia escape untuk ke Hira, untuk ngelihat lebih dalam lagi, ngelihat lebih jelas lagi. Kedua, ketika dalam hidupnya dia paling sedih, dia dikasih escape untuk ke langit. Isra Mi'raj. Apa namanya? Isra Mi'raj, naik ke langit. Nah, ini penting nih. Beda-bedanya kalau di podcast ini kan gue sekalian beneran mau belajar Islam. Iya, ini keren banget sih lu. Ini wajib nih. Atau enggak gue di roasting lu mau lihat Raymond Chin sholat Jumat? Kemarin kita udah trade. Oke, gue sholat Jumat. Tapi abis itu nanti kita nge-gym bareng sambil ngedakwah. Ayo. Nge-gym bareng sampai sholat Jumat ya. Oke, jadi artinya Avengers tuh mencari cara yang belum pernah ada. Karena kalau dia stay pada ABC, pilihan berganda, dia nggak dapat untuk bagaimana cara balik ke belakang kan? Benar. Berarti dia harus cari sesuatu yang
nggak sama gitu maksudnya. Itu yang kita pengenin dari Escape. Nah, tadi gue sambil jalan ke sini kan gue nanya Rofi. Rofi kan soleh ya, anak soleh ya Rofi ya. Namanya aja Rofi ya. Rofi, Farofi. Jadi mama waktu itu kayak titip, Re ini kan kamu. Oh ini berarti ini titipan mama nih ya. Titip Re, lihat nih soleh, sholat. Gitu. Terus gue nanya Rof, brief gue dong kayak Ramadan ini gue tahu konsep besarnya gitu kan, menahan diri, puasa itu biar kayak kita detox dan lain-lain gitu. Apa sih yang jadi kuncinya Ramadan? Terus dia jelasin ada satu hari, tapi kita nggak tahu kapan. Yang pahalanya tuh sampai 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 kali apa 1000 bulan? 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Nah terus Feren nanya gitu loh. Kita bisa tahu nggak hari apa gitu biar hari nanti itu kita sedekahnya lebih banyak. Ya. Nanti Feren harus di sini sih. Iya, supaya kita kasih tahu ya cara mendapatkan 1000 bulan. Yang pertama adalah asyhadu. Asyhadu kalau gue bismillah, assalamualaikum. Kalau 2 orang di sini nih harus kita KPI akhirnya harus asyhadu nih. Iya betul, Masya Allah ya. Terus dia bilang kayak apa jawaban kita ini ya Rof ya kayak ya itu Allah yang tahu gitu. Kita nggak mungkin kayak dikasih tahu hari apa, itu mah jadi kayak kita ini. Terus gue bilang jawaban gue ya nanti paling di email. Tapi ada spillnya kok. Ada spillnya. Ada spillnya. Jadi kita bahas. Tapi benar berarti 1 hari dari 30 hari di bulan Ramadan itu pahalanya 1000 bulan. Lebih tepatnya 1 malam. 1 malam. 1 malam bukan 1 hari. Kalau di dalam Islam 1 hari yang paling bagus itu adalah hari ketika Arafah, ketika wukuf di Arafah. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Sabar. Oke. Ini gue mau belajar. Oke. Arafah itu gimana? Jadi gini, 1 hari yang paling bagus di dalam Islam kalau hari itu artinya means adalah ketika matahari masih ada, itu hari namanya. Oke. Nah, berarti itu adalah ketika 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji itu lagi ngumpul di Arafah. Namanya hari Arafah. Itu hari paling bagus. Tapi kalau malam Arafah paling ini bagus. tempat. Apa? Bukan. Arafah ini situasi, Arafah tempat atau time and place. Oke. Jadi ada hari nama hari Arafah, ada tempat namanya tempat Arafah. Nanti kita in depth, nanti kita bahas lagi. Tapi kalau malam yang paling bagus, malam Lailatul Qadar namanya. Lailatul itu Qadar. Kan. Betul itu. Gue sampai lupa tadi ini sebenarnya. Lailatul Qadar itu kata Allah di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi minimalnya lu dapat 1000 bulan. Tapi by chance lu bisa dapat lebih daripada 1000 bulan. Berarti 1000 bulan itu 88 tahun ya? Kalau nggak salah. Harusnya. Nanti coba dihitung. Gua nggak bisa ngitung. Nah kalau malam berarti dia nggak ada matahari, itu malam tuh. Nah berarti aktivitasnya adalah aktivitas malam. Kenapa malam? Nah karena malam itulah ada sesuatu yang bisa ditunjukkan di mana kemudian cahaya nggak ada. Hebat kan? Jadi gini ya. Ternyata ada banyak hal Escape itu kenapa gambarnya itu malam. Karena di malam itu atau ketika kadang-kadang terang itu tidak hanya cahaya. Tapi bisa jadi terang tuh terang itu ada pada saat yang paling gelap. Contoh ya misalnya ya, biji apa nih? Biji apa? Semua biji. Okay. Itu cuma bisa tumbuh ketika dalam gelap. Itu benar. Karena ada hormon-hormon yang bisa tumbuh ketika gelap, ya kan ya. Yang kedua, malam itu memberikan ketenangan yang nggak diberikan siang. Siang itu keramaian, malam itu memberikan ketenangan. Ketenangan itu memberikan kontemplasi, escape. Maka orang-orang ketika dia bosan dengan siang, tunggu malam. Tapi ketika dia sudah kemudian kegelapan di malam, nanti pasti akan ada siang. Allah nyiptain ini bergantian nih. Nah, contohnya biji itu hanya bisa tumbuh ketika malam. Yang kedua, orang-orang ketika malam biasanya dia istirahat. Tapi Allah bilang, ayolah sediain waktu bangun. Karena di malam hari itu sinyalmu lebih kenceng. Karena kan kalau main HP zaman dulu ya, ini zaman dulu ya. Zaman dulu. Orang-orang pada tidur kita main. Nah itu koneksinya lancar. Dulu ketika aku masih kuliah, lu tau gak ada happy hours? Tapi tahu warnet kan? Warnet. Gue juga anak warnet. Malam-malam itu kan pasti diskonnya kayak 1000-2000 gitu lumayan kan? Lu 1000-2000 doang? 1000 enggak, jadi waktu itu kan dari 6.000 ke 4.000 per jam gitu. Gue pas kuliah ya, tau gak lu? Kalau biasa 4.000 per jam, kalau pas happy hours dari jam 8 sampai jam 4 pagi itu cuma 8.000. Hemat juga ya. Gue download. Tapi gue zaman warnet tuh udah inflasi. Beda. Kalau gue dulu 6.000 per jam turun ke 4.000 per jam. Gue download Naruto di situ. Pakai disket gue nonton. Tahu lah 1,44 megabyte. Pakai disket nonton berapa detik? Gua harus sedia 8 disket. Oh iya, waktu itu zaman-zaman semua dipecah-pecah ya? Benar, pecah-pecah, bukan anime, komik. Nah, artinya kalau kita bahas gelap itu memberikan banyak hal yang gak diberikan oleh terang. Makanya di dalam Ramadan itu yang dihargai itu adalah malam-malamnya, bukan siang-siangnya. Nah, apa satu malam ini tadi apa namanya yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kita
anggap episode pertama karena kita udah tahu nih ada malam ini Apa kita Feren hunting mau bareng ganti nih. nama jadi Lailatul Qadar aja nih? Gimana? Kita gak ada nama yang lebih Kristen. Laila itu loh. Laila itu ini loh. Maria mau nggak Maria? Iya. Oh nanti kita bahas ya. Pas Nanti ada Feren seru nih. Nanti kita bahas. Seru. Berarti anggapannya kayak gini. Apa kita harus hunting bareng-bareng? Apa itu datang? Apa itu dicari? Itu dicari. Nah, Itu dicari. Kita hunting. harus hunting. Berarti kan Laila. Kaget kenapa lu pakai kata hunting? Itu kata yang benar-benar digunakan untuk Lailatul Qadar. Oh ya? Hunting benar-benar berburu Lailatul Qadar. Orang biasa ngomong begitu. Berburu Lailatul Qadar. Iya, itu kalimat yang dipakai oleh para sahabat. Serius. Kenapa? Maka gue kaget karena itu kayak jadi gini, orang mengibaratkan para ulama-ulama itu Lailatul Qadar itu kayak hewan buruan. Kayak hewan buruan. Sebelumnya harus dianalisis polanya dulu. Setelah polanya kita nyiapin badan kita sebagai seorang pemburu. Hunter nggak mungkin dong dia larinya pelan. Hunter nggak mungkin kok nggak ada resiliensi, nggak ada resistance, badannya nggak bagus kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Yang kedua kita kenalin dulu buruan kita seperti apa. Karena dia munculnya di saat-saat tertentu dan kesempatan nggak mungkin 2 kali. Lu salah tembak sekali dia lari.